Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Tresna Religi, guru kelas 6B di SD Negeri 2 Hikun, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kali ini saya mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan kategori pembelajaran berdiferensiasi dengan model Bagasing, belajar bersama aplikasi, games, dan ice breaking. SD Negeri 2 Hikun merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki 12 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 270 orang. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, SD Negeri 2 Hikun memulai implementasi kurikulum Merdeka. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan mengingat kondisi peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat memungkinkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap mampu meningkatkan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran, karena pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut, kondisi yang berbeda terjadi di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 6B di SD Negeri 2 Hikun. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar peserta didik dengan berdampak pada hasil belajar peserta didik yang rendah. Selain itu, berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan, yaitu sebanyak 28 orang, didapatkan hasil 72% minat belajar yang dilakukan belum sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, masih banyak peserta didik yang masih belum memahami pembelajaran bahasa Indonesia karena materi yang banyak dan tingkat literasi yang rendah. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan penyebaran angket, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu rendahnya motivasi dan belajar peserta didik, kemudian pembelajaran bersifat monoton dan berpusat pada guru, serta tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kemudian penggunaan sumber belajar yang hanya mengandalkan buku saja, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama pada pembelajaran berbasis TIK. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model Bagasing, yaitu belajar bersama aplikasi, game, dan ice breaking. Hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memetakan minat belajar peserta didik dengan menggunakan Google Form. Pada asesmen awal ini, saya dapat memetakan minat peserta didik sesuai dengan tema bahan bacaan yang mereka minati, seperti tema horor, persahabatan, percintaan, dan petualangan. Setelah itu, saya menggunakan media pembelajaran dengan smartphone dan mengkolaborasikannya dengan games online, yaitu game Words World, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Dalam kegiatan praktik baik ini, saya menggunakan gadget atau smartphone dari peserta didik masing-masing yang sudah bergabung di aplikasi WhatsApp kelas. Kemudian, saya membagikan link game Word Wall kepada peserta didik melalui aplikasi WhatsApp kelas, sehingga peserta didik dapat menjawab soal-soal yang sudah saya buat pada game tersebut secara berkelompok. Saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjawab langsung di depan kelas pada games tersebut. Untuk berdiferensiasi konten, saya membagikan link bahan ajar di grup WhatsApp kelas. Kemudian peserta didik dapat memilih bahan ajar yang mereka minati, yaitu bisa berupa video, PowerPoint, ataupun teks tulisan.
Dalam berdiferensiasi konten ini, peserta didik dapat memilih bahan ajar yang mereka minati, apakah mereka memilih video, teks, ataupun PowerPoint. Sehingga peserta didik lebih memahami pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan minat mereka sendiri. Kemudian, untuk berdiferensiasi produk, peserta didik dapat memilih hasil diskusi mereka dalam bentuk poster, peta konsep, ataupun tulisan. Sehingga hasil diskusi dari peserta didik lebih beragam dan sesuai dengan minat yang mereka pilih. Hal ini tentunya dapat menjadikan pembelajaran terkesan bermakna. Langkah selanjutnya yaitu saya akan memadukan beberapa ice breaking sehingga pembelajaran tidak terkesan membosankan. Siap! Siswa kelas 6B apa kabar? Baik! Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Selanjutnya, saya memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar seperti kegiatan diskusi kelompok apabila ada yang masih belum memahami tentang tugas yang diberikan, maka saya akan menjelaskan kepada kelompok tersebut. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka serta mendapatkan umpan balik dari kelompok lain. Baik, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 4 silakan komentari. Siapa Rahima? Jawabnya sudah bagus dan juga sudah tepat. Ya, berarti jawaban dari kelompok 2 sudah tepat? Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi serta evaluasi. Kegiatan ini saya lakukan untuk dapat memantau dan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah saya lakukan, serta dapat memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang maksimal dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar Auli Hamdi SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Duhiku. Pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Dini Tresna Religi SPD di kelas 6B sudah sangat bagus, di mana beliau menggunakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan secara maksimal di depan kelas. Ibu Dini juga sudah melakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan pembelajaran untuk memaksimalkan bakat anak-anak. Kami secara pribadi mengapresiasi sebesar-besarnya pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Ibu Dini di kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Dini sangat menarik dan menyenangkan karena menggunakan media handphone dan games. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.